Dikutip dari kitab namanya Al-Anwar An-Nu'maniyah, pengarangnya Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, halaman 278. Apa kata dia? Bla 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 bla, kesimpulan. Wa hasiluhu, kesimpulannya, innana lam najtami' ma'ahum, kita tak bisa bersatu dengan mereka. Kita maksud dia Syiah. Kita tak bisa bersatu dengan Ahlus Sunnah. Kenapa tak bisa? Kita tak bisa bersatu dalam Tuhan yang satu, dan tak bisa bersatu pada Nabi dan satu, dan tak bisa bersatu pada imam yang satu. Kenapa? Karena mereka mengatakan inna rabbahum, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah yang mengutus nabinya bernama Muhammad, kemudian khalifah setelahnya Abu Bakar. Sedangkan kita, maksudnya Syiah, sedangkan kita mengatakan kami tidak beriman, tidak mengatakan, tidak mungkin bersatu dengan Tuhan yang mengatakan nabinya Muhammad, lalu kemudian penggantinya adalah Abu Bakar. Maka nabinya Muhammad, penggantinya Abu Bakar, laisa rabbana, bukan Tuhan kami. Ini bukan dibuat-buat. Kalau dia dalam bentuk word, kalau saya sebutkan dalam kitab anu halaman anu, mana dia Pak Ustaz nih? Bukan Tuhan kami, dan nabi itu bukan nabi kami. Kalau sudah berbeda Tuhan, berbeda nabi, apa bisa kita berjalan bersama? Kitab dia sendiri mengatakan begitu. Berkedok Islam ini lalu masuk di tengah-tengah jasadnya kaum muslimin, ini berbahaya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani jelas-jelas kafir, kita tahu mereka kafir, siap aja kita hadapin. Ini masalahnya orang-orang Syiah ini ngaku nggak Islam, ngaku Muslim, tapi ngatakan Quran kurang, harus direvisi, ada 49 juz, si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan laknat. Apain? Sampai di Iran sekarang pembunuhnya Umar bin Khattab, Abu Lu'lu, dibuatkan kuburan, masjid dibuatkan kuburan, dan mereka hampir tiap hari ada cuplikannya dengan saya. Dalam bahasa Arab mereka mengucapkan di kuburan itu, ya Allah bangkitkan kami bersama Abu Lu'lu, karena dianggap Abu Lu'lu mujahid bagi mereka karena berhasil membunuh Umar bin Khattab. Innan nas, semua manusia, kullahum aulad baghaya, semua manusia anak cucu keturunan baghaya, wanita tunasusila. Kita ni na'udzubillah, ibu kita yang salihah, yang baik, yang pakai akad nikah, dikatakannya kita ni anak-anak zina, anak-anak wanita tunasusila. Lalu yang tak anak tunasusila siapa? Ma khala syi'atuna, kecuali orang Syiah kami. Lain, makanya mudah saja mereka menghabisi, memperkosa, membantai, karena mereka menganggap ini orang kafir, ini zina, ini murtad. Tak ada hukum, tak ada kehormatan manusia di mata. Kapan mereka berkuasa, saudaraku, pasti mereka akan membantai kaum muslimin, karena bagi mereka ahli sunnah halal darahnya. Tidak pernah ahli sunnah mengatakan darahnya Syiah halal, tidak pernah. Kalau mereka tidak buat kerusakan, tidak pernah dipermasalahkan. Selama ini bertahun-tahun mereka masuk haji mengatasnamakan Islam, diizinkan oleh kerajaan Saudi. Kecuali kalau mereka buat makar, baru kemudian ditangkapin. Kalau enggak dibiarkan, gitu kan? Karena masih membawa simbol Islam. Tapi kalau mereka berkuasa mustahil. Depan mata kita 3 negara sekaligus. Syria 230.000 orang, Yaman, Irak 150.000 orang. Sekarang di Yaman itu tidak tahu terhitung puluhan ribu orang sudah dibunuh, gitu kan? Begitu, jadi mereka menganggap halal. Mereka menganggap halal. Ini berbahaya sekali. Orang nasib itu halal darahnya, tapi aku sarankan kepada engkau, kalau kau mau membunuh mereka, maka kau letakkan mereka di balik dinding atau tenggelamkan dia ke dalam air. Kalau kau mau membunuh orang ahlu sunnah, bunuhlah dia dengan cara balik dinding, ambil triplek, tembak dia dari belakang, atau kau masukkan dia ke sungai Siak. Supaya apa? Supaya dia la yushhidu bihi alaik, supaya dia tak bisa bersaksi menengok engkau. Kejam sekali. Difatwakan hukum membunuhnya, diajarkan pula cara membunuhnya. Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan.
Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Ya, dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ. Yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Ya juzut tamattu' bizaniyah, boleh nikah kontrak dengan wanita pezina. Itulah mengapa banyak anak-anak pelajar mahasiswa tertarik masuk Syiah, karena dibolehkan nikah kontrak dengan WTS. Bolehkah kami nikah kontrak? Boleh, silakan, bayar aja maharnya semangkok mie ayam, selesai. Apa tak minat orang? Saya untung baca ini sesudah jadi ustad. Bapak Ibu bayangkan. Sama dia macam tulisan di rokok. Rokok dapat menyebabkan impotensi dan gangguan kehamilan. Apa bedanya? Dia katakan jangan berzina, tapi silakanlah berzina dengan cara lain. Apa itu? Legalisasi zina. Bukan tanggung-tanggung, dalam kitab dia. Nih, bab, ada satu bab khusus. Nama kitabnya Mustadrak Al-Wasail. Nama pengirangnya Imam At-Tabrusi. Apa kata dia? Bab tidak haram nikah mut'ah dengan pezina walaupun perempuan itu terus berzina. Nauzubillah, nikah mut'ah dia berzina. Si berzina tadi terus tinggal di lokalisasi berzina, pulang dia ke rumah. Apa tak melegitimasi yang orang zaman sekarang, maaf cakap, nauzubillah, menjual istrinya ke lokalisasi? Mungkin ini bukan masalah fikih. Banyak orang jahil nggak paham. Oh, ini cuma karena masalah fikih, sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba Anda angkat Al-Quran Anda dan Anda bilang percaya nggak ini? Syekh Singkiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang, ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Singkiti, boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih, saya angkat. Kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Singkiti, kalau kita nggak usah berdebat. Untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas yang kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Selalu dikatakan bahwa Syiah datang dari Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Mereka membantah Abdullah bin Sabah itu mitos yang dibuat-buat oleh orang ahlu sunnah karena ingin menjelekkan Syiah. Kita tengok dalam kitab orang Syiah. Langsung Imam Syiah menulis kitab. Apa judul kitabnya? Firaqus Syiah. Siapa nama pengarangnya? Naubakhti, Hasan bin Musa An-Naubakhti dan Sa'ad bin Abdullah Al-Qummi. Nih, lihat apa kata dia. Haka jama'atun min ahlil ilmi, sekelompok ulama dari kalangan ilmu, min ashabi Ali. Tapi dalam buku cetakan Syiah yang dalam kotak ini dibuang. Buku itu satu, cetakan Syiah, cetakan Ahlu Sunnah, dibedakannya. Mereka tak ingin merusak namanya, lalu dia buang. Padahal nyata-nyata Imam Syiah pada abad ketiga sendiri mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah itu Yahudi dan dia masuk Islam dan dia menjadi salah satu pengikut Ali. Dialah yang kemudian menyesatkan umat Islam dengan mengatakan Ali itu Tuhan. Pengikut sunnah Nabi SAW yang sekarang mereka sebarkan lagi momok baru bagi ahli sunnah, Wahabi, supaya orang ketakutan dengan Wahabi. Siapa Wahabi? Orang yang mengikuti sunnah Nabi. Cirinya apa? Yang berjenggot, yang tidak isbal, yang rajin sholat 5 waktu, yang dahinya hitam. Subhanallah.
Orang yang jelas-jelas ikuti sunnah Nabi SAW, mereka katakan Wahabi supaya orang takut, banyak muslimin ikut-ikutan. Ini bagaimana ini? Gitu. Kenapa kita terus-menerus tidur nggak sadar? Di tengah-tengah kita hidup mereka bersama dengan cara-caranya, metode mereka hidup dan dibiarkan. Ada 3 orang yang tak akan diajak bicara oleh Allah. Ada 3 orang nanti di akhirat tak diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni dan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Pertama, siapa yang menyatakan imam padahal dia tak layak jadi imam. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. 2, siapa yang mengecam imam dari Allah. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. 3, siapa yang mengatakan bahwa mereka berdua itu Islam, maka dia masuk ke dalam. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam, maka dia masuk dalam orang yang tak diajak bicara, tak akan disucikan dan akan diazab. Apakah kita mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam? Ya, berarti kita masuk dalam yang ancam. Apalagi kita di Masjid Raudhatul Shalihin asal salat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kafir semuanya yang mengatakan itu, kata Syiah. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan, didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat, Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah, dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang gitu kan. Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin. Nggak boleh dibiarin, memang sudah begitu. Oleh sebab itu setelah kita baca ini sama-sama, kalau ada yang selama ini agak tertarik dengan Syiah atau dia betul Syiah, bertobatlah malam. Kalau malu bertobat di depan orang ramai, pulang ke rumah, bertobat, mandi tobat, pulang balik syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudaraku. Dakwahi mereka, dakwai, doain semoga dapat hidayah gitu kan. Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini.